warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini posisi saya ada di BP ya. Nah, ini posisinya di Koteka. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu penjual, namanya Sekoteng Mr. Black. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Sekoteng Mr. Black ya. Nah, di posisinya di sebelah sini. Selamat sore Mas. Sore. Ada dengan Mas siapa nih? Saya Randy. Mas Randy. Mas Randy. Mas, ini usahanya apa namanya? Namanya Sekoteng Mr. Black. Sekoteng Mr. Black. Benar. Kenapa sih namanya Mr. Black Mas? Kalau boleh tahu nih. Nah, jadi ceritanya itu waktu saya kuliah, nama Randy itu terlalu banyak. Di kampus, di komunitas, di teman-teman kampusnya itu banyak banget nama Randy. Jadi akhirnya teman-teman tuh memanggil sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, ciri khas yang lain misalnya ada yang rambutnya keriting, ada yang hobi main bola gitu kan. Nah, kalau saya karena pas yang dilihat karena paling mencolok adalah kulitnya hitam, jadi disitulah dipanggil Randy Hitam, alias lama-lama Randy-nya hilang jadi hitam-hitam. Nah, dari situlah saya membuat nama ini menjadi Mr. Black. Oh, gitu. Jadi dari warna kulit itu Mas ya? Iya, tapi ini bukan ras ya, Iya, cuma buat... bukan. Jadi dari guyonan teman-teman itu Iya. dijadikan Sekoteng Mr. Black. Benar sekali. Luas banget. Jadi sejarahnya lumayan singkat tapi berkesan banget ya? Benar. Oke. Berarti berapa tahun Mas sudah jualan ini Sekoteng? Jualan ini baru sekitar 4 tahunan. 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun itu di sini apa di mana sebelumnya? Jadi dulu setengah tahun pernah di BJ-BJ, Ya. Alfamidi ya. Dulu jualan sekoteng plus, kalau ada teman-teman yang tahu, dulu saya sempat jualan es kepal. Es kepal Milo, itu di BJ-BJ di Alfamidi ya. Terus habis itu pindah ke sebelah pom bensin Dam itu sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan. Lalu di sini sudah sekitar 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun Mas ya? Berarti lama di Dam ya padahal ya? Lama di Dam. Tapi ini saya perhatikan ya, Sekoteng ini kan sore ya Mas bukannya? Benar. Memang editek sore kah? Bukannya harus? Ya ide apa ya? Karena orang minum jahe itu sukanya kan pas malam-malam hawanya dingin. Jadi mereka baru mencari jahe itu ya malam. Dulu pernah jualan siang sih. Pernah jualan siang dulu waktu saya di BJ-BJ, saya jualannya siang karena barengan sama es kan. Itu kebanyakan yang beli hanya orang-orang Gojek-Gojek atau online-online itu dari rumah sakit. Jadi kebanyakan orang sakit yang beli kalau siang-siang, benar. Dan itu nggak terlalu banyak, ya paling sekitar 4 atau 6 porsi, kayak gitu aja kalau siang. Jadi terasa banget kalau malam ya berarti ya? Malam banget ya. Nah itu dari harga berapa Mas sekotengnya? Sekotengnya dari harga 13 ribuan sampai ada harga 17.000 itu STMJ. STMJ-nya ya? STMJ. Berarti Mas Randy ini buat sendiri semua? Semua buat sendiri. Dari isi-isinya itu ya? Dari... Ada yang warna hijau bulat itu apa sih namanya Mas? itu namanya ronde. Oh itu ronde. Nah ini spesialisnya di Sekoteng Mr. Black itu buletan rondenya. Apa Mas bedanya? Kalau yang lain tuh biasanya isinya cuma gula merah kayak klepon begitu. Ya. Ataupun kalau misalnya isinya kacang, itu kacangnya sedikit. Nah punya Sekoteng Mr. Black ini buletan rondenya tuh full isinya kacang dan gula merah. Wow luar biasa berarti ya. Iya. Berarti Mas ini dari jam berapa bukanya? Nah buka nih. Dari jam berapa Mas? Kita buka dari jam 17.30, setengah 6 sore, sampai jam setengah 12 malam. Sampai setengah 12 malam? Setengah 12 malam. Dan itu dalam seminggu libur ada nggak Mas? Hari Minggu libur. Hari Minggu libur? Benar. Gitu. Jadi Senin sampai Sabtu buka ya? Senin sampai Sabtu buka. Kecuali hari-hari besar ya, kalau hari besar kayak Tahun Baru, Idul Fitri, Natal, itu kemungkinan besar libur. Oh gitu, Benar. oke. Mas kalau misalnya nih, orang bisa, kebanyakan take away apa beli makan di take away apa di sini Mas? Oh, kebanyakan sih lebih banyak take away sih. Oh gitu. Nah, banyak take away sejak Corona itu banyak take away sih, daripada ya sejak Corona itu Terasa banyak nggak take sih away. waktu Corona itu Mas? Terasa banget, apalagi waktu PPKM ya, karena pedagang cuma bisa sampai jam 8. Saya buka dari setengah 6, cuma buka 2 jam, itu kerasa banget. Waduh, tapi sekarang alhamdulillah sudah sampai malam ya Mas ya? Ya, sekarang udah sampai malam, cuman ada cumannya nih Mas. Apa Nah, cumannya habitnya orang-orang ini sudah berubah ya. Kalau dulu kan
semakin malam orang-orang cari kuliner malam-malam tuh rame. Sekarang agak berkurang. Nah, omsetnya juga dibandingkan dulu sebelum PPKM sampai sekarang masih belum kembali ke dulu sih, walaupun sudah agak bagus kayak gitu. Jadi dampaknya terasa banget ya. Nah, untuk penjual malam mungkin kerasa ya, kayak penjual malam seperti saya. Ada nggak sih inovasi lain dari Mr. Black ini? Atau rencana buka cabang ada nggak sih kira-kira? Mr. Black ini sudah 2 cabang. Oh, 2 cabang? Nah, sudah 2 cabang. Mungkin tahun depan ini akan buka 1 lagi. Itu tempatnya masih mencari-cari yang pas sih, seperti itu. 1 cabang ini kan di sini, di mana ini ya? Di Koteka ya? Iya, di Koteka. Oke, satunya di mana, Mas? Satunya di BDS. Oh, satunya di BDS. Oh gitu, jadi udah 2 cabang sudah ya? Iya. Nggak terasa, Mas ya? Ini kacang ya, Mas ya? Bener, ada kacang sangrai, Terus ini Mas? jelly. Ini jelly. Nah, Terus ya ini juga jelly. Jelinya hitam. Jelinya hitam. Mr. Black banget. Mr. Black. Nah, ini mutiara. Hah? Ini isinya ronde. Ronde. Ini Ini ronde ya? jahe. Ini jahe, Mas ya? Jahenya bener. Oh, jahenya. Terus nanti dimasukkan ke panci sini? Iya, dimasuk sini. Hah? Terus ini apa, Mas? Ini gula. Oh, gula. Iya. Oh, gitu. Jadi gula putih, Mas ya? Gula putih bener. Mas, saya mau tanya nih, suka dukanya nih jualan sekoteng. Dukanya dulu deh. Nah. Pasti dukanya dulu deh. Jadi dulu saya ini berkali-kali sudah jualan kuliner ya. Sudah berapa kali mencoba. Cuma dapat hype-nya aja kayak es kepal, rame banget. Tapi habis itu sekitar 6 bulanan itu 4 bulan sampai 6 bulan tuh langsung omsetnya drop. Terus sempat juga jualan terang bulan mini. Dulu sempat cabangnya 3 tapi setahun hilang begitu saja. Itu pernah juga. Jadi dulu ngincarnya yang bener-bener yang hype-hype ya. Nah, sekarang pola pikirnya berubah, cari yang mungkin abadi lah. Gak ada yang salah dengan yang hype ya, karena kita bisa ngumpulin modal di situ cepet banget. Tapi saya lebih mikir gimana caranya supaya bisnis ini panjang, long lasting lah, seperti itu. Jadi lebih akhirnya konsisten ya, Mas. bener. Ya? Berpikirnya lebih konsisten, jadi bukan cuma viralnya aja ya. Bener, betul. Jadi akhirnya yang sekoteng ini. Nah, suka dukanya itu waktu pertama kali buka kan cuma laku sekitar 5-8 porsi lah. Dan itu bertahan sampai 2 mingguan, begitu terus. Nah, kebetulan saya ini sering kuliner malam juga ada kan. Nah, saya pergi tuh, selesai jualan, saya pergi makan bubur kacang hijau yang kebetulan orangnya juga jual sekoteng. Tuh dia nanyain tuh, habis jualan ya, Mas? Iya, saya bilang gitu. Jualan apa? Sekoteng. Langsung dia cerita, dulu tuh saya juga jualan sekoteng. Sekoteng tuh nggak ada masa depannya, dia bilang. Nggak mungkin besar. Nah, dari situ tuh apa ya down lah. Yang baru merintis tiba-tiba ketemu orang yang seperti itu rasanya sedih banget. Nah, tapi dari situlah juga semangat untuk membuktikan bahwa bisa lah, pasti bisa lah, seperti itu. Dan sekarang survive udah lebih 4 tahun ya, Mas? Benar, Nah, akhirnya berarti kan tinggal pola pikirnya aja berarti benar, ini. benar. Setiap usaha itu bukan tergantung dari usahanya ya, tergantung dari orangnya berarti, Mas. Benar. Nah, jadi luar biasa 4 tahun dan alhamdulillah sudah bisa buka 2 cabang. Benar. Nah, itu luar biasa. Mas, sukanya apa? Sukanya ya kalau misalnya kita ketemu ya, ketemu orang yang cocok, Ya. itu bisa minum sampai berkali-kali datang. Nah, itu kesukaan tersendiri itu saat customer cocok dan dia bolak-balik datang, itu menjadi kesukaan sendiri sih, kayak gitu. Itu yang paling enak, Mas. Ya, yang paling. Kalau boleh tahu nih, Mas, kalau boleh tahu aja kira-kira satu hari itu habis berapa porsi sekarang? Nah, dulu ya sebelum PPKM itu bisa 100-an ya, 130-an lah. 130 porsi. Nah, tapi setelah sampai PPKM sampai sekarang ini belum sampai 100 lagi. Belum nyentuh angka 100 ya. Mudah-mudahan nyentuh lagi, Mas ya. Amin, amin. Baik lagi dah, 100. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan bisa buka cabang tempat lain ya. Benar, makasih. Amin, amin. Mas, ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman yang baru mulai usaha nih? Usaha lain atau usaha sekoteng atau usaha yang mungkin di luar Balikpapan atau di Balikpapan? Tips dari Mas Randy untuk teman-teman ada nggak? Jadi kalau saya sih tipsnya yang penting berani melangkah dulu, berani mencoba dulu ya. Kalau misalnya pun kurang modalnya, kita coba takut gagal gitu. Modalnya udah sedikit, takut gagal nanti malah nggak jalan. Nah, itu kita bisa nyoba ke tetangga-tetangga dulu. Kita tawarkan ke tetangga atau minimal kita kasih mereka, misalnya sekoteng nih, saya mau jual sekoteng nih, saya coba ke tetangga gimana reviewnya. Nah, kalau kebanyakan dari sana positif, ya mulailah berani menjual ke area yang lebih luas,
seperti itu sih. Makasih Mas Randy ya. Iya, ngobrol-ngobrolnya ini. sama-sama. Mudah-mudahan effortnya ini buat teman-teman ini ada dan mereka bisa termotivasi. Jangan takut pokoknya. Iya, ya. benar. Jadi kalau ada input yang negatif, masukin, tapi jangan lupa positifnya diperbesar. Benar. Ya, biar tetap semangat berjualannya. Oke, ya makasih.